Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah atau pendengar Bombana, pendengar Siar Islam Bombana streaming, yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul atau masih diberikan kesempatan untuk bersua dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari dinul Islam, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada tentunya kenikmatan yang paling besar yang didapatkan oleh seorang hamba melainkan ketika dia senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Karena jujur sekarang kita ini hidup di zaman yang krisis ilmu agama. Dan karena kurangnya keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangat mudah kita untuk terjatuh kepada sebuah pemahaman-pemahaman yang kita tidak sadar terkadang pemahaman itu menyesatkan kita. Aliran-aliran yang menyimpang sekarang banyak yang muncul. Diakibatkan salah satu faktornya adalah merajalelanya kebodohan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari dinul Islam agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Terutama kita selamat dari fitnah, dari kesesatan, dari dolalah. Karena di zaman kita sekarang ini tidak bisa kita pungkiri, banyaknya muncul pemahaman ini, pemahaman itu, aliran ini, aliran itu, yang banyak muncul di masa sekarang. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak punya pondasi dalam beragama, mudah sekali untuk terjatuh kepada paham-paham salah atau ajaran-ajaran yang salah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam segala hal, terlebih lagi dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengingatkan bahwa hendaknya di hari ini kita perbanyak salawat
kepada Nabiullah Muhammad SAW. Senantiasa kita perbanyak salawat kepada beliau, karena jujur, salawat inilah nanti yang akan menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Dan dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, kita akan mudah untuk dikenali. Oh, ini umatku ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang bersalawat kepada Nabi SAW itu berarti dia sedang menghubungkan diri dengan Nabi SAW. Iya. Emangnya Nabi bisa mendengarkan orang yang bersalawat? Bisa. Karena Nabiullah Muhammad SAW itu adalah merupakan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Nabi, wali saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kasyaf. Dia bisa melihat sesuatu yang jauh, bisa melihat sesuatu, bisa mendengarkan sesuatu yang jauh, apalagi seorang nabi, apalagi pemimpin para nabi, penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perbanyak bersalawat kepada beliau. Semakin banyak kita bersalawat, artinya semakin banyak bersilaturahmi ke beliau. Contoh, kita pergi ke rumahnya Pak RT atau mungkin Pak Kepala Desa. Lantaran rajin-rajinnya kita ke sana, jadi dia kenal kita, beliau sudah kenal kita. Oh, ini orang yang sering ke rumah aku ini. Kita sudah rajin bercerita dengan beliau, jadi dia sudah kenal kita, sudah akrab dengan kita. Nah, begitu pula dengan kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, maka akan semakin akrab kita dengan Nabiullah Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya itu Nabiullah Muhammad SAW itu tidak mati. Yang mati hanyalah jasadnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, terutama ulama-ulama kita terdahulu, Nabiullah Muhammad SAW itu tidak mati sebenarnya. Karena sesungguhnya dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruhnya hidup. Dan beliau bisa menyaksikan umatnya, mendengarkan umatnya. Makanya biasa para ulama itu kalau ceramah, dia sering bilang begini, hari ini contoh misalnya Al-Habib Umar bin Hafiz, biasa beliau mengatakan, hari ini Nabiullah Muhammad SAW menyaksikan kita, menyaksikan kalian. Nah, memang seperti itu, karena satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang yang syuhada saja, orang-orang yang mati syahid, hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apatah lagi seorang nabi, apalagi dia pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Makanya semakin kita bersalawat kepada Nabi, sebenarnya kalau kita bicara masalah salawat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ketika kita bersalawat kepada beliau, beliau menjawab sebenarnya. Menjawab, cuman kita saja yang tidak mendengarkan. Andai kan kita bisa mendengar, mungkin kita takut. Kecuali bagi orang-orang yang dikasyafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pendengaran, sehingga pendengarannya itu bisa tembus ke alam gaib. Nah, beliau bisa mendengarkan. Apalagi kalau kita mengucapkan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau menjawab itu. Beliau menjawab. Dan guru saya sekaligus sahabat saya, Al-Habib Rifki Abdullah Al-Attas, pernah menjelaskan bahwa kalau salawat itu, jangan khawatir, salawat itu tidak tertolak sama sekali. Gitu. Salawat tidak tertolak gitu. Jadi mesti kita bersalawat, mesti langsung dijawab oleh Nabi SAW. Apalagi kalau kita sudah mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulillah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Abaruhi, yaitu ayahanda ruh, bapaknya ruh, para ruh, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu bapak ruh, gitu. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW terlahir ke muka bumi ini, beliau itu adalah sebagai Nur Muhammad. Jadi kalau ini lebih panjang lagi penjelasannya, kalau saya mau cerita tentu perlu pemahaman juga, perlu ilmu juga yang sangat luas untuk bisa menjelaskan hal seperti ini. Yang jelas, kalau kita mau perbanyak salawat, maka insya Allah kita akan akrab dengan Nabi SAW, dan di hari kiamat nanti Nabi Muhammad akan menolong kita. Kalau mau tahu Nabi Muhammad itu
mimbarnya itu di hari kiamat nanti di padang mahsyar itu sebelah kiri. Sebelah kiri jalan menuju ke neraka. Sementara Nabi Ibrahim alaihi salam Khalilullah, mimbarnya itu di sebelah kanan. Nah, kenapa mimbarnya Nabi sebelah kiri menuju ke neraka? Itu pernah ditanya oleh sahabat. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, saya yang minta, dibilang. Saya yang minta agar mimbar saya itu di sebelah kiri. Untuk apa? Supaya kalau mimbar saya sebelah kiri, kalau ada saya akan lihat umatku itu mana-mana saja umatku yang mau masuk neraka. Saya akan bersujud kepada Allah di saat ada lagi umatku yang lewat mau diantar ke neraka. Di saat itu lagi saya turun langsung sujud kepada Allah sambil saya genggam tangan umatku itu. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diampuni dan dibebaskan. Dan itu yang akan Rasulullah terus lakukan ketika ada yang mau masuk neraka. Jadi orang-orang yang akan beliau berikan syafaat dari umatnya. Makanya itu menunjukkan kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kecintaan beliau kepada umatnya sangat kuat. Bahkan ketika sakaratul maut saja yang dia sebut adalah umatnya. Bahkan ketika nanti bangun pada hari kiamat nanti, dibangunkan dari alam kubur pada saat hari kebangkitan, beliau tidak mencari anaknya, tidak mencari istrinya, tidak mencari siapapun, tapi yang beliau cari adalah di mana umatku. Kecintaan beliau kepada kita semua sebagai umatnya. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pendengar yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang kita lakukan seperti kegiatan-kegiatan salawatan, maulidan, tentunya itu semua adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah mendengar perkataan seorang ulama yang pernah mengatakan bahwasanya kalau perayaan-perayaan Maulid itu Nabiullah Muhammad SAW itu hadir. Cuma itu adalah merupakan makanya kalau ada misalnya kita disuruh berdiri mengucapkan wala al-badru alaina, itu sebenarnya karena di situ Nabiullah Muhammad SAW hadir. Makanya kita disuruh berdiri untuk menyambut kedatangannya. Cuman ini disesatkan oleh sebagian kaum muslimin yang katanya sih anti terhadap bid'ah. Padahal sebenarnya ini ada dasarnya. Ada dasarnya. Makanya sekarang itu ada satu kelompok yang memang muncul katanya ingin melakukan perubahan katanya. Karena kaum muslimin itu sekarang sudah banyak yang musyrik menurut mereka. Dan dengan dalih menyebarkan pemurnian tauhid. Nah, itu menurut saya harus lebih dikaji. Dan kita nggak bisa terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang baru yang muncul dan membawa casing-casing yang seperti itu. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Hendaknya kita tetap kekeh memegang kepada pendirian, prinsip ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu di dalam beragama. Ya kan? Pasalnya sekarang kita, mohon maaf, di generasi yang sekarang ini banyak orang-orang yang sudah mulai terpengaruh dan berpaling dari ajaran Islam kepada satu pemahaman yang dianggap itu bagian dari pemahaman Islam. Banyak yang terjadi seperti itu. Sehingga wejangan-wejangan orang-orang tua dulu tidak lagi diperhatikan. Tuntunan-tuntunan yang biasa dipakai di masyarakat, yang mana itu berasal dari para ulama,
Yang mana para ulama mengambilnya itu tentunya dari Al-Quran dan hadis sebenarnya. Tapi sekarang disalahpahami sebagai perbuatan, sebagai bentuk perbuatan bid'ah yang tidak ada syariatnya dan tidak ada tuntunannya dari Nabi Allah Muhammad SAW. Banyak sekarang hal-hal yang sudah mulai ditinggalkan oleh generasi yang baru muncul. Diakibatkan karena terpengaruh dengan Islam modern yang sekarang muncul itu. Sudah mulai mengharamkan ziarah kubur. Padahal tujuan kita berziarah kubur itu adalah untuk mengingat mati. Ya, untuk mengingat mati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah untuk orang yang mati tersebut. Bahkan sekarang sudah ada istilah kuburiyun dan itu ditujukan kepada kaum muslimin mayoritas. Nah, ini yang bahaya sekarang. Dan itu rata-rata orang-orang yang mendakwahkan seperti itu, orang-orang yang mungkin keilmuannya itu masih di bawah daripada ulama-ulama terdahulu. Makanya mereka memusyrikan ulama-ulama terdahulu, bahkan mensesatkan, mendolalkan Al-Imam Al-Ghazali, yang mana Imam Al-Ghazali ini adalah ulama yang masyhur, ulama muktabar, ulama kaum muslimin. Sudah mulai menyesatkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, menyesatkan Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abdul Qadir Jalani, dan ulama-ulama lainnya yang memang merupakan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku katanya sebagai pemurni tauhid. Dan tidak jarang dakwah-dakwah mereka itu mengajak untuk mengajak untuk mengoreksi amalan orang lain dan sebagainya. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman saya, kepada para pendengar radio Mana Streaming, kita ini kalau bicara tentang agama, kita harus lebih banyak belajar lagi sebenarnya. Saya pun sebenarnya juga harus masih banyak belajar lagi tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan pemahaman kita seperti ini, kita nggak bisa memponis ajaran-ajaran yang lama yang sudah dipakai gitu. Padahal sebenarnya kita sudah lama berada di atasnya. Kita dari kecil memang sudah tahu, sudah sering mengamalkan itu. Contoh misalnya berjanji itu kan sekarang itu diharamkan. Banyak yang membid'ahkan bahkan mensyirikkan. Padahal kita dulu, kita sudah lama hidup dengan amalan seperti itu. Dan kita sudah tahu alasan orang tua kita melakukannya karena apa gitu. Dan semuanya itu ada dasarnya dan kita sudah tahu. Tapi ketika kita terpengaruh dengan paham-paham yang baru muncul, dalam waktu sekejap kita langsung berpaling gitu. Tanpa melihat tanpa melihat mengkaji dulu di balik itu semua ada apa sebenarnya. Gitu. Sama dengan amalan-amalan yang dibuat kaum muslimin ini. Itu semua amalan-amalan yang berdasar sebenarnya dari Al-Quran dan hadis. Para ulama tidak mungkin mau mengamalkan satu amalan, tidak mungkin mau membuat satu amalan kalau tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Kalau tidak mengambil istinbab, tidak mengambil pertimbangan berdasarkan Quran dan hadis. Gitu. Para ulama tidak akan mungkin menyepakati satu amalan kalau tidak mengambil istinbab dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita bisa menyalahkan amalan-amalan tersebut karena kita merasa diri kita berilmu, merasa pandai dan sebagainya. Bahkan adat istiadat yang memang itu merupakan bagian dari Islam pun kita anggap itu adalah sebuah kesesatan. Nah, itu yang salah sebenarnya. Makanya perlu ada pengkajian, perlu kita melihat kembali ke belakang. Apa sih sebenarnya makna dari apa yang diamalkan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Contoh seperti istighosah, zikir berjamaah, berzanjian. Kenapa ada berjanji?
Berjanji itu isinya salawat, isinya doa, kan? Isinya salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Karena di situ ada anjuran untuk bersalawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa misalnya? Kalau misalnya kita ada acara, misalnya ada menempati rumah kita kan, kalau misalnya kita punya rumah yang baru, kemudian kita mau tempati, kemudian kita mengadakan hal seperti itu, karena Nabiullah Muhammad SAW pernah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Hai Muhammad, seandainya bukan karena dirimu, maka saya tidak akan ciptakan dunia ini dan seisinya. Coba lihat. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan ciptakan semua ini. Tapi semua yang diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang besar, kita bersalawat kepada Nabi SAW. Makanya itulah muncul yang namanya berjanji. Seperti itu. Muncul yang namanya berjanji untuk kembali mengenang bagaimana Nabi Muhammad SAW dari mulai beliau terlahir ke dunia sampai beliau tumbuh dewasa, dan di situ pun diceritakan bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW untuk kita bisa pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di situ juga ada anjuran untuk kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Makanya kalau biasa orang berjanji itu ada, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, dan seterusnya. Allah alam. Jadi seperti itu mungkin gambaran sedikit tentang apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Intinya saya hanya ingin mengajak kepada seluruh pendengar di mana saja berada, pendengar Bombana, pendengar siar Bombana Islami, marilah kita kembali kepada ajaran yang sudah diatur oleh para ulama kita, ajaran yang sudah dibawa oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Kadangkala ada ayat yang ada dalam Al-Quran ditafsirkan sebagai yang mana ayat itu sebenarnya untuk kaum musyrikin, tapi ditujukan untuk kaum muslimin mayoritas. Ayat yang berbunyi begini, yang artinya, mohon maaf cuma artinya sebisa ini. Jika dikatakan kepada mereka, kata Allah, jika dikatakan kepada mereka, ikutilah Allah, taatilah perintah Allah, maka apa yang mereka katakan? Kami lebih mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Ayat ini yang biasa dipakai oleh sebagian kaum muslimin untuk mentahdir kaum muslimin yang lain. Dibilang, jadi sehingga di sini dia mengambil asumsi bahwa ahlul bid'ah, itu yang dimaksud kita, itu sama seperti kaum musyrikin, mengatakan ikutilah nenek moyangmu, begitu dan seterusnya. Padahal ini konteksnya tidak sama, berbeda. Ini konteksnya mengarah kepada kaum musyrikin, penyembah berhala, gitu. Bukan ahlu tauhid. Nah disinilah sehingga mereka mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, karena mereka sudah menyamakan kaum muslimin mayoritas seperti kaum musyrikin, gitu. Karena ayat ini berhubungan dengan kaum musyrikin. Makanya
Sekali lagi, inilah ya hal yang sebenarnya yang perlu kita perbaiki. Dan sebenarnya kenapa negeri kita sekarang ini sudah kurang keberkahan, apa ya, sudah mulai seperti bagaimana gitu. Karena sekarang kita sudah banyak yang berpaling dari ajaran Islam. Banyak yang sudah berpaling dari apa yang pernah ya disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu. Banyak yang sudah meninggalkan petua-petua dari orang-orang tua kita terdahulu yang sebenarnya lebih paham daripada kita. Kita ini siapa? Walaupun kita ini belajar mungkin bertahun-tahun di Kuwait, di Kuwait misalnya, atau di Madinah, tapi kita tetap tidak lebih paham daripada orang-orang tua kita dulu. Mereka lebih paham tentang ilmu daripada kita, gitu loh. Saya juga baru menyadari itu, gitu. Walaupun saya dulu sempat masuk dan belajar di salah satu kelompok, saya kadang sempat terpikir itu, salah aja ini mereka lakukan. Ini kaum muslimin ini kebanyakan ini sesat sebenarnya ini. Tapi kadang-kadang, tapi entah kenapa saya terketuk untuk membuka diri. Saya mencoba untuk mencari tahu. Ternyata memang iya. Kita begitu karena kita kurang paham, gitu. Sehingga mudah kita untuk memusyrikkan para ulama-ulama terdahulu. Orang-orang pintar terdahulu mudah kita syirikkan. Mudah kita syirikkan. Sehingga kalau ada nanti orang mengobati, misalnya meruqyah, kasih yang tujuannya itu mungkin cuma untuk meruqyah, dia membacakan ayat-ayat Allah mengobati orang, sudah kita sangka dukun. Nah, akhirnya kita memusyrikkan lagi orang. Nah, itulah yang sering kita lakukan. Karena kita tidak paham dengan ajaran yang dibawa oleh orang tua kita dulu, para ulama kita terdahulu. Sehingga kita mudah untuk membid'ahkan, bahkan mengkafirkan orang. Dan kalau sudah mengkafirkan orang, disinilah mudahnya kita akan terjerumus kepada salah satu paham yang disebut dengan paham radikal. Kenapa banyak orang terjatuh kepada paham radikalisme? Karena dia sudah mengkafirkan orang. Bagi kelompok Khawarij, orang-orang Khawarij itu, kenapa kaum muslimin itu layak untuk dibunuh? Karena menurut mereka, kaum muslimin berhukum tidak dengan hukum Allah. Bahkan berbuat satu amalan pun tidak dengan amalan yang disyariatkan oleh Allah. Makanya menurut mereka, kaum muslimin itu sudah kafir dan layak untuk dibunuh menurut mereka. Ini ekstrim sekali ini, paham seperti ini. Makanya kita harus berhati-hati, terutama para teman-teman pemuda yang aktif belajar menuntut ilmu, atau yang baru mau hijrah gitu. Karena sekarang juga banyak yang hijrah-hijrah, ujung-ujungnya hijrah tapi terlepas dari perbuatan maksiat yang lalu kepada maksiat yang lain. Apa maksiat yang lain? Mencela orang lain. Bahkan mencela orang yang sudah lama menekuni jalan hijrah. Nah, ini yang bahaya. Jadi perlu sekali untuk kita bisa memperbaiki diri kita agar kita tidak salah dalam berbuat. Dan saya ingatkan terakhir, mari kita kembali kepada apa yang telah dinasihatkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang kita dulu yang lebih paham agama sebenarnya daripada kita, agar kita tidak salah dalam melangkah. Karena kapan kita salah dalam melangkah, maka ujung-ujungnya itu nanti yang terjadi, radikalisme dan terorisme, bahkan akan menyebabkan perpecahan-perpecahan yang tidak akan berujung nantinya. Waliyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Demikian mungkin itu yang bisa sampaikan. Tapi dengan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'ti siratil mustaqim. Subhanakallah bihamdi, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya bisa saya